Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kalian tetap sehat ya. Ingat untuk tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku dan jangan keluar-keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting-penting saja. Baiklah, tanpa berlama-lama dengan saya Ibu Anzu dan berlanjut dari pembahasan Ibu Ika di video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan Islam di Eropa. Yuk simak pembahasannya. Sejarah masuknya Islam di Eropa yakni melalui Selat Gibraltar yang mana pada masa itu pimpinan atau gubernur Amr bin Ash mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad untuk pergi ke Andalusia Spanyol. Nah, mulai sejak abad ke-7 Masehi inilah Islam mulai berkembang di Eropa. Kerajaan Islam terakhir yang berada di Eropa yakni kerajaan yang dipimpin oleh Bani Ahmar. Raja-raja dari Bani Ahmar ini sangat memperhatikan kemakmuran masyarakatnya. Kemudian peninggalan-peninggalan Islam Eropa yang bisa kita lihat sampai saat ini yakni seperti Istana Alhambra, istana yang sangat megah dengan dikelilingi oleh tembok berwarna merah. Kemudian juga ada Masjid Cordova, Al-Andalusia, dan juga Granada, seperti itu. Nah, berdasarkan data sejarah, kependudukan Islam di Eropa itu mengalami 4 fase. Fase yang pertama yakni fase kekhalifahan. Fase kekhalifahan ini berlangsung selama kurang lebih 8 abad. Juga pemerintahan Islam berada di pulau-pulau seperti Pulau Perancis Selatan, di Sisilia, dan di Italia Selatan. Nah, kekhalifahan Islam ini yang berada di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Kemudian fase yang kedua. Di fase kedua ini ada penyebaran tentara Mongol dan di antara penguasa-penguasa Mongol tersebut ada dinasti Han yang beragama Islam dan pusat kekuasaannya berada di sekitar Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Kemudian di sekitar Sungai Volga tersebut, kekuasaan ini meninggalkan penduduk-penduduk Muslim yang akhirnya akan menjadi penduduk-penduduk Finlandia, Polandia, dan juga Ukraina. Nah, penyebaran tentara Mongol tadi terjadi pada abad ke-13. Kemudian pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi itu merupakan masa di mana ekspansi oleh kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian pada fase keempat merupakan fase di mana banyak imigran-imigran Muslim yang mulai pergi ke daerah Eropa. Periode ini terjadi setelah pasca Perang Dunia Kedua dan tujuan mereka merupakan negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Nah, dengan demikian secara garis besar Islam di Eropa itu dalam sejarahnya dibagi menjadi 2 fase, yakni fase ketika Islam menjadi mayoritas dan fase di mana Islam ketika menjadi minoritas. Islam ketika menjadi mayoritas terjadi pada sekitar abad 8 sampai ke-15 Masehi. Nah, hal ini terjadi ketika pemerintahan Islam melakukan ekspansi secara meluas. Kemudian semenjak abad ke-19, Islam mulai menjadi minoritas. Bahkan banyak fenomena-fenomena tidak mengenakan yang dialami oleh kaum muslim di Eropa, seperti dijadikan buruh dan juga dijadikan budak. Pada abad ke-20 Masehi, sudah tercatat 18 juta jiwa penduduk muslim di Eropa. Mayoritas penduduk muslim ini berada di negara-negara Balkan. Mereka merupakan keturunan orang-orang yang memeluk agama Islam ketika Turki Utsmaniyah sedang berkuasa, dan juga ada beberapa muslim-muslim non-Eropa lainnya. Tingkat keberagaman di bagian Eropa ini sangat tinggi, mulai dari tingkat sosialnya, kemudian intelektualnya, religiusnya, dan juga pekerjaan orang-orangnya. Sedangkan di Eropa bagian barat tingkat keberagamannya berkurang.
Pada dasarnya, warga Muslim di Eropa itu merupakan imigran yang hanya bekerja sebagai buruh, pedagang kecil seperti itu. Jadi yang menonjol di Eropa bagian barat ini merupakan muslim-muslim yang wanita Eropanya itu menikah dengan pria muslim seperti itu. Kemudian meningkatnya angka imigran muslim di Eropa ini pada mulanya disambut baik oleh pemerintah Eropa sendiri. Mengapa? Karena mereka seolah mendapatkan buruh dengan yang bisa dibayar dengan murah. Kemudian lambat laun orang-orang muslim pun menunjukkan identitasnya, menunjukkan jati dirinya seperti itu. Nah, otomatis pemerintah Eropa sendiri merasa terancam oleh keberanian-keberanian yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Mereka mulai aktif dalam kegiatan sosial, kemudian mulai aktif berdakwah secara luas seperti itu. Setelah adanya peristiwa 11 September 2001, mulailah banyak sekali perlakuan tidak mengenakan yang ditujukan terhadap kaum muslim. Mereka mulai dikucilkan, dimusuhi, dijauhi seperti itu. Nah, jika dilihat dari peristiwa ini, kaum muslim pada saat itu mengalami dua serangan sekaligus, yakni serangan dari pemerintah juga serangan dari media massa seperti itu. Kemudian pasca kejadian 11 September tersebut dengan tudingan dan tuduhan bahwa Islam merupakan agama teroris, agama yang penuh dengan kekerasan, tidak sedikit juga orang Eropa yang mulai bersimpati dengan Islam. Bahkan dari mereka pun banyak yang menjadi mu'alaf dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada abad ke-20 pula lah Islam mulai berkembang pesat di Eropa, terutama di kalangan pelajar. Perkembangan ini terlihat jelas di mana di kota-kota besar seperti Paris, Berlin, London itu terdapat masjid-masjid dan juga Islamic Center sebagai pusat kegiatan Islam di sana. Di Eropa juga terdapat organisasi yang bernama Young Muslim Association, yang mana organisasi ini merupakan sarana dakwah dan juga bergerak di bidang-bidang sosial lainnya. Organisasi Young Muslim Association ini dinilai cukup berhasil dalam berdakwah karena orang-orang Eropa juga mulai menunjukkan ketertarikannya untuk mengenal Islam lebih jauh. Baiklah, kemudian berlanjut pada pembahasan berikutnya, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit demi sedikit mengenai bagaimana sih perkembangan Islam di negara-negara di Eropa. Baik, yang pertama di Austria. Nah, di Austria ini sebagaimana yang kita tahu bahwa agama Islam merupakan agama minoritas. Tetapi di sana dibangun sebuah Islamic Center yang bernama Muslim Social Service dan juga dibangun madrasah dan masjid yang letaknya bersebelahan dengan gedung PBB di Wina. Nah, yang selanjutnya yakni di Belgia. Di Belgia sendiri, agama Islam sudah tercatat sebagai agama resmi di dalam perundang-undangannya, yakni Undang-Undang Belgia yang diresmikan sejak tanggal 17 Juli 1974. Kemudian agama Islam pun sudah dimasukkan di dalam kurikulum di SD, SLTP, dan juga SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam berlangsung baik di sana, seperti itu. Kemudian di Belgia ini sendiri, tepatnya di Brussel, juga pernah dilaksanakan muktamar Islam Eropa dan sudah tercatat bahwa 700.000 orang di sana merupakan penduduk muslim. Selanjutnya di negara Italia. Nah, seperti yang kita tahu
bahwa mayoritas penduduk Italia itu beragama Katolik, dan juga kita tahu ya pusat Katolik di dunia itu di Roma. Tetapi dengan umat Muslim itu menjadi minoritas, tidak membuat hubungan mereka dengan orang-orang yang beragama non-Islam pun menjadi buruk. Bahkan mereka dapat hidup berdampingan dengan damai. Dan juga di negara Italia ini telah dibangun sebuah masjid di atas tanah Forte Antenne di Parioli yang sudah dibangun sejak tahun 1984. Yang selanjutnya yakni perkembangan Islam di Belanda. Nah, perkembangan Islam di Belanda ini tidak terlepas dari perjuangan Abdul Wahid van Bommel. Organisasi Islam yang berada di Belanda ini bernama Federasi Organisations Muslim Netherlands. Mohon maaf ya kalau pronunciation ibu salah karena ibu bukan orang Belanda, yang diketuai oleh Abdul Wahid. Kemudian organisasi ini berubah nama menjadi Islamitische Informatie Centrum, yang kemudian melalui organisasi ini Abdul Wahid itu berjuang untuk menuntut hak agar umat muslim dapat melaksanakan sholat 5 waktu dan juga melaksanakan sholat Jumat. Serta dalam sumber dinyatakan bahwa 990 penduduk Belanda merupakan umat muslim, artinya sekitar 6% dari total jumlah penduduk Belanda merupakan umat muslim. Pada umumnya umat muslim ini berasal dari orang-orang yang melakukan imigrasi dari daerah Turki, Maroko, Suriname, Pakistan, Mesir, dan bahkan ada juga yang dari Indonesia. Kemudian pada tahun 1990 sudah tercatat ada 300 buah masjid yang berdiri di Belanda. Salah satu masjid yang terkenal mungkin Masjid Hikmah yang ada di Den Haag. Kemudian ada juga Masjid Mubarak yang didirikan oleh Ahmadiyah. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan Islam di Inggris. Nah, perkembangan Islam di Inggris ini tidak terlepas dari jasa Dr. Istana Raja Henry I yang memiliki nama Petrus Alfonsi atau lebih sering dikenal dengan Mozambores. Nah, Mozambores ini melakukan pengajaran tentang agama Islam pada hari Sabtu dan Ahad. Biasanya ia ajarkan pada anak-anak sampai orang dewasa. Pada tahun 1951 tercatat bahwa umat Islam di Inggris ini mencapai 23.000 jiwa dan terus berkembang sampai saat ini. Bahkan tercatat 3 juta penduduk Inggris merupakan penduduk muslim, artinya sekitar 5,4% dari penduduk Inggris merupakan umat muslim. Di Inggris juga banyak terdapat bangunan-bangunan masjid yang jumlahnya terus meningkat seiring dengan perkembangan Islam di Inggris sendiri. Juga di sana terdapat organisasi-organisasi Islam yang banyak berdiri seperti The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa, sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Kemudian ada juga The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Kemudian ada The Association for British Muslim atau Perhimpunan Muslim Inggris. Kemudian ada juga Islamic Foundation and Muslims Institute. Nah, Islamic Foundation and Muslims Institute ini bergerak dalam bidang penelitian dan anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang imigran dan orang-orang Inggris sendiri. Salah satu bukti berkembangnya Islam dengan baik di Inggris yakni di tengah atau di pusat kota London terdapat sebuah masjid agung Regent's Park yang bisa menampung hingga 4.000 orang jamaah. Masjid yang dibangun pada tahun 1977 ini dan didesain oleh Frederick Gerbert and Partners memiliki perpustakaan sebagai pusat kegiatan dakwah, juga pusat pengajaran Islam, dan juga sarana administrasi.
Kemudian pada 1980 dilaksanakan Muktamar Islam Eropa di Brussel. Nah, kemudian Inggris dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan festival kebudayaan Islam di seluruh Eropa. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, penyebaran Islam di Inggris ini memiliki kecepatan yang relatif lebih tinggi daripada yang lainnya. Selanjutnya yakni perkembangan Islam di Perancis. Nah, pada abad ke-19 sampai ke-20 Masehi, Islam berkembang di Perancis. Dan pada abad 20 dan 21 Masehi, terjadi imigrasi secara besar-besaran oleh kaum muslim ke daerah Perancis. Oleh karenanya, dengan adanya imigrasi secara massal ini menjadikan Perancis memiliki komunitas Islam terbesar di Eropa. Pada tahun 1922 juga didirikan sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Agung Yusuf yang berada di kota Paris, Prancis. Dengan data yang menunjukkan bahwa 7 juta orang penduduk Prancis memeluk agama Islam, menjadikan negara Prancis sebagai negara dengan komunitas Islam terbesar di Eropa. Nah, peran buruh yang melakukan imigrasi dari daerah Afrika dan Asia menyebarkan Islam secara luas di daerah Prancis. Oleh karenanya, pemerintah Prancis sendiri sempat melarang buruh untuk melakukan penyebaran agama. Selanjutnya, pemerintah Prancis juga melakukan penyempitan penerimaan buruh, khususnya buruh yang beragama Islam, karena takut dengan penyebaran agama Islam yang sedemikian pesatnya menjadikan penduduk Prancis itu menjadi terkotak-kotak dan terpecah belah. Kemudian yang terakhir yakni perkembangan Islam di Jerman. Nah, perkembangan Islam di Jerman ini tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke daerah Jerman pada abad ke-17 Masehi. Mereka menetap dan memiliki keturunan di daerah tersebut. Nah, ketika bangkitnya industri di Eropa, banyak sekali imigran-imigran muslim yang datang ke daerah Jerman untuk memiliki pekerjaan, untuk membangun kehidupan ekonomi mereka. Selanjutnya, karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Oleh karenanya banyak juga mahasiswa yang datang dari daerah-daerah seperti India, Pakistan, kemudian daerah Asia Tenggara lain untuk datang dan menetap di sana. Dakwah agama Islam di Jerman dilakukan oleh Muslim Turki dan juga ada yang berasal dari Iran, Indonesia, juga Mesir. Nah, kemudian di Jerman sendiri juga berdiri Islamic Center yang dibangun oleh bangsa Turki dan memiliki cabang yang luas hingga ke luar negeri. Juga tercatat 600 buah masjid didirikan di daerah Jerman. Serta di masjid-masjid yang dibangun itu memiliki 3 lantai. Yang lantai pertama digunakan sebagai kegiatan jual beli, kemudian yang kedua dilaksanakan sebagai tempat pembekalan ilmu atau pengajaran atau madrasah seperti itu. Sedangkan baru di lantai ketiga itu dijadikan sebagai tempat sholat. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembahasan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dengan mudah kalian pahami, juga dapat menambah wawasan kalian tentang perkembangan Islam di Eropa. Selanjutnya Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu bersemangat untuk mempelajari hal baru setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.